Ya, assalamualaikum. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Nah, sekarang ini gue mau berbagi pengalaman teman-teman tentang karburator Honda Supra ini teman-teman. Ya, ini karbu ini ya. Jadi gue punya motor dua Supra ya. Apa namanya? Honda gitu ya. Ya dibilang itu udah pemakaian sekitar udah di atas 10 tahun teman-teman ya. Jadi memang teman-teman ya, masalah karburator ini agak sensitif ya, beberapa kali gue lewatin gitu ya. Dalam artian gini teman-teman ya, ini adalah karbu original ya teman-teman, ini karbu Supra Fit New ya, ini karbu Supra Fit New ya. Nah terus ini bermasalah itu dia tuh boros teman-teman, boros, terus juga sering keringetan karbunya ya, karena memang pemakaiannya udah cukup lama gitu ya. Ini udah cukup lama ya, udah kalau tahun 2008 berarti sekarang tahun terakhir tuh gue ganti 2021 ya, udah 13 tahunan lah itu motor gue pakai ya. Jadi waktu itu gue dapat saran ganti aja apa namanya jarumnya, jarum skepnya, karena mungkin udah habis ya. Jarum skep itu yang jarum apa namanya, jadi di sini ada lobangan gitu ya teman-teman ya, mungkin udah aus juga gitu ya. Akhirnya gue ganti teman-teman dalemannya ya, dalemannya gue ganti. Beli kan suka ada tuh seset ya, entah merek apalah gitu kan. Akhirnya gue beli. Nah terus teman-teman, pas gue ganti masih juga teman-teman penyakitnya sama aja ya, masih aja sama aja kayaknya. Gue nggak ngerti kenapa ya, karena memang bukan satu set bawaan pabriknya mungkin ya. Akhirnya waktu itu gue apa namanya sempet cari-cari online teman-teman ya tentang karburator ya. Harganya macem-macem, ada yang 200, ada yang 100 ya, 100 berapa gitu. Dan gue nggak ngerti mereknya, memang Honda semua ya. Gue jelasin di sini, gue orang awam, gue bukan orang bengkel ya teman-teman ya. Ini berdasarkan pemakaian gue gitu ya. Ini pengalaman gue ya selama lebih dari 10 tahun menggunakan motor Honda. Jadi teman-teman ya, ini kayak gini nih, dalam ini ada ininya nih. Ntar lu bentar. Ini kan gua ganti semua nih teman-teman ya. Jarum apa namanya? Yang setelan pilot jetnya semuanya gua ganti, tetap aja bermasalah. Ya, jadi pertama gua nggak ngerekomendasiin lu buat ganti part-part yang kecil-kecil kayak gini teman-teman. Gitu. Ya, ini sih pengalaman gue, tapi terserah kalau lu mau coba gitu kan. Ya. Nah, terus akhirnya gue beli karburator teman-teman di bengkel, dan harganya ternyata murah teman-teman. Kardusnya juga Honda gitu ya, karburatornya murah dan kardusnya juga Honda. Gue nggak ngerti ya sebagai orang awam bedanya karburator asli sama karburator bajakan lah gitu ya, KW ya. Ini gue beli waktu itu 100 berapa ya, 120 kalau nggak salah, dapat 150 gue lupa. Yang jelas ini di bawah 200 teman-teman, di bawah 200.000 ya. Ini karburator Supra Fit New juga ya gitu ya. Nah terus pas gue beli, gue pasang ya, gue pasang sendiri. Ternyata karburatornya nggak bisa disetel teman-teman ya, nggak bisa disetel. Bisa, cuman kadang-kadang berubah gitu teman-teman. Pokoknya nggak jelas dah setelan gasnya. Akhirnya gue cabut jarumnya ya. Jadi Supra yang lama ini ya, karburator ori, gue cabut jarumnya, dia baru bisa. Cuman tetap bermasalah, berbet dan gak jelas teman-teman. Gue bawa ke bengkel, gue tanya sama orang bengkel, bang ini gue udah habis ganti karbu baru gitu ya. Ya ini bengkel langganan gue gitu ya. Jadi gue tanya, gue habis ganti karbu baru teman-teman. Bang nih gue habis ganti karbu baru, tapi kok begini ya, lu beli berapa emang harganya? 100, di bawah 200, gue bilang kayak gitu. Ya iyalah, kalau yang bagus mah yang 300-an. Dalam hati gue, perasaan gue karburator sama aja gitu ya, kenapa harus beli yang lebih mahal gitu ya. Akhirnya singkat cerita, karena gue juga sebel gitu ya, ini bermasalah mulu karburator. Akhirnya gue beli yang sesuai dengan rekomendasinya, tapi gue beli online waktu itu ya. Jadi di toko online itu karburatornya sama Honda gini kardusnya, cuman ada yang 120 sama ada yang 200 berapa gitu, hampir 300 emang, 280-an gitu. Akhirnya gue beli yang mahal, gue pasang lah sekarang di motor gue ya. Dan alhamdulillah ternyata benar teman-teman ya, karburatornya nggak berbet sama sekali ya, bisa di setel juga, dan gue juga nggak ngerti gitu. Bang mungkin karburator lu yang lu beli itu palsu kali bang. Jadi gini teman-teman ya, di online shop itu kan banyak toko-toko Honda original gitu ya, jual barang-barang Honda original gitu ya. Mau lu ke pabrikan langsung gitu ya, gue nggak tahu lah kalau di pabriknya, tapi kalau di showroomnya langsung juga tetap aja itu kita nggak tahu sebenarnya dia beli di luar apa enggak. Dan memang nih di setiap toko yang original Honda itu yang gue lihat di toko online ya,
Dia itu nggak ada yang ngejual karburator teman-teman. Karburator ori itu nggak ada yang ngejual gitu ya. Jadi nggak ada di 3 toko yang ngejual part Honda asli gitu ya. Di toko itu nggak ngejual karburator. Gue juga nggak tahu kenapa. Apa emang karburator itu nggak diproduksi atau bagaimana? Gue juga kurang paham ya. Tapi memang kalau kita lihat ya, yang asli sama yang palsu. Ini karburator asli ya. Di sini ada tulisan nih teman-teman. Tuh 5 JDW. Sedangkan yang palsu, yang KW ya, yang berbungkus Honda juga, ini nggak ada tulisannya ya. Jadi karburator yang gue beli itu teman-teman, yang gue pasang di Honda sekarang juga nggak ada tulisannya, tapi memang lebih mahal daripada yang ini nih teman-teman gitu ya. Kita orang awam ya memang kurang paham sih ya. Ya ini sih hanya pengalaman gue. Bang, kenapa enggak beli karburator copotan aja? Nih gue kasih tahu. Ini ya, ini karburator copotan teman-teman. Ya ini karburator copotan, ini ori ya. Sama ini juga ada tulisannya, ini buat Supra 125 ya, karena Supra gua ada 2, yang satu juga Supra 125, sempat ngadat juga karburatornya. Gue belilah karburator copotan teman-teman ya. Karburator copotan ini teman-teman pas gue pasang sama teman-teman bermasalah. Namanya aja karburator copotan ya, kita kan nggak tahu pemakaiannya ini udah berapa tahun ya. Jadi tetap aja ya, ini pun karburator ori, kalau pemakaiannya udah lama ya, udah habis pakai lah maksudnya kan, udah sering bekerja gitu ya, pasti salah satu partnya ada yang aus teman-teman, ada yang mesti diganti gitu. Sedangkan kalau kita beli part pretelan buat ngeganti barang-barang yang aus, kadang itu nggak ngepas. Jadi gue lebih saranin teman-teman beli aja langsung karburator yang bagus, yang mahalan dikit. Gua sih nggak ngerti beda ini ya, teman-teman boleh lihat di vlog-vlog orang, mungkin ada yang ngejelasin ya karburator yang harus dibeli yang kayak gimana ya, karena gue juga bukan orang bengkel, tapi ini sesuai dengan fakta pengalaman gue teman-teman ya. Mungkin itu aja sih video dari gue ya. Jadi teman-teman kalau karburator Hondanya bermasalah, gue saranin ya, terserah sih ya, kalau punya uang mendingan beli aja langsung yang baru, yang mahalan dikit lah pokoknya. Kalau teman-teman nyari yang ori, gue rasa nggak ada kayaknya, karena di online shop pun nggak ada ya, kecuali lu ke pabrikan Honda langsung mungkin ada ya, gue nggak tahu lah gitu ya. Tapi ini yang gue alamin ini gitu ya. Gue pernah beli set partai kecil-kecil, sama aja teman-teman ya, akhirnya sama aja buang-buang duit juga gitu. Mungkin itu aja dari gue, semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.